mana? Kamu kenal sama orangnya? Selidik Lita. Namanya sama dengan nama teman SMA ku, Tan. Tapi nggak mungkin sih, orangnya kaku banget. Nggak pernah pacaran. Mana sekarang aku dengar dia juga belum nikah. Kok jadi ngomongin orang? Maaf ya, Tan. Lita menyeringai tipis. Sel, Tante konsul dulu sama dokter ya. Nanti Tante undang deh kamu ke acara pernikahan Birendra. Berat hati Selena tersenyum. Dia tidak akan membiarkan berliannya direbut sekali lagi oleh orang lain. Iya, Tan. Namun, dia harus tampil bak malaikat di hadapan Lita. Aisyah mengajak keluarganya untuk datang ke kafe yang untuk ukuran orang yang tinggal di kampung sangat mewah. Orang-orang yang dulu menghinanya perawan tua, miskin, tak punya masa depan begitu tercengang. Ayo Bi, pilih saja makanan yang mau dipesan. Di kampung kan gak ada makanan seperti ini. Talbina ini tepung sehat dan disukai oleh Rasulullah loh. Aisyah ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak lembek saat dihina. Aisyah sekarang mengerti kata pepatah yang mengatakan bahwa diam adalah emas. Jika dihina dan direndahkan, diam-diamlah membangun kesuksesan. Bila tiba waktunya maka lidah tajam itu tidak akan bisa bersilat lagi. Para tetangga julid yang membuatnya menangis karena dihina perawan tua, juga Aisyah undang. Tidak ada lagi rasa sakit hati. Yang ada rasa bangga karena dirinya berhasil melewati masa sulit dengan tetap percaya bahwa hal baik akan datang. Nana, bawakan ayam panggang mix Talbina ya. Ini untuk ayah saya. Saya minta tolong, ya. Aisyah meminta dengan penuh kelembutan kepada para pekerjanya. Sabrina kicep. Dia tak menyangka sang kakak sangat sukses. Bahkan punya anak buah. Restoran mewah dan unik dengan menu Talbina. Jika ia berada di posisi Aisyah, mana mungkin Sabrina kuat? Mengerjakan skripsi saja Sabrina menyerah, apalagi menjalani hidup seperti Aisyah yang penuh liku-liku. Ayo Sab, makan yang banyak. Ini hasil dari resep inovasiku. Aisyah ingin memperlihatkan bahwa dirinya tak pantas diperlakukan buruk sebagai kakak. Iya kak, makasih ya. Sabrina melotot karena merasakan crepes Talbina yang selalu sold out di marketplace. Oh gini ya rasanya. Enak. Kepalanya bergoyang ria. Terdengar suara limousine hitam yang masuk ke pekarangan cafe baru itu. Buset, tamunya kaya banget kak. Sabrina dibuat melongo oleh tamu-tamu yang tampak berkelas. Supir limousine yang mengenakan pakaian formal warna putih menghampiri Aisyah. Nona Aisyah? Iya saya. Kenapa pak? Saya diminta Tuan Birendra untuk menjemput Nona dengan limousine itu. Aisyah terbelalak. Ya Allah, Mas Birendra ini mau ketemu mamanya saja harus nyewa limousine. Bu, ya, semuanya. Kalian makan saja sepuasnya malam ini ya. Aku harus bertemu dengan calon mertuaku dulu. Aisyah merapikan gamis navy dan kerudung pasmina putihnya. Yang benar aja, Bu. Mas Birendra yang pengojek itu nyewa limousine? Pasti KI yang pesan supaya suaminya terkesan kaya. Celetuk Sabrina. Aisyah bergetar karena tidak pernah merasakan duduk di mobil mahal itu. Birendra berada di restoran. Dia menatap ke dinding transparan ketinggian hotel yang memperlihatkan keindahan gedung pencakar langit malam hari. Halo, baiklah. Kalian sudah membawanya ke sini? Birendra meletakkan ponsel ke saku celana hitamnya. Karin, aku tidak akan melupakanmu, tapi hari ini aku ingin meneruskan hidup. Restui kami. Ia menatap langit malam penuh bintang. Papa. Kayesha menggenggam tangan ayahnya. Oma kok belum muncul? Sebentar lagi omamu akan datang. Ponsel Birendra bunyi lagi. Halo, Pak Gito. Mama mana? Ibu kecelakaan, Pak. Mobil kami nabrak tadi. Ibu yang paling parah. Saya di rumah sakit sekarang. Apa? Birendra menjatuhkan ponselnya. Bab 16 hanya bisa mengontrol diri sendiri.
Birendra yang menerima telepon itu beranjak segera dari sana. Papa mau kemana? Kayesha berlari mengikuti sang ayah. Ya ampun, Kay, ayo ikut papa. Birendra menggendong anaknya. Oma kamu kecelakaan. CEO duda itu lupa dengan janjinya pada Aisyah. Ia tentu tak berharap hal buruk akan terjadi. Tapi jika sudah seperti itu, jelas Birendra akan memilih untuk menghampiri ibunya. Hanya Lita yang Birendra punya. Dulu dia pernah kehilangan seseorang yang paling dicintai. Ia menyesal karena terlalu sibuk dengan pekerjaan mengabaikan istrinya yang dia kira akan tetap hidup. Ayo, Pak, jalan cepat. Titah Birendra pada sang supir. Mobil yang ditumpangi Birendra berpapasan berlawanan arah dengan kendaraan yang ada Aisyah di dalamnya. Aisyah sudah mesem-mesem. Dia tak percaya jika Birendra akan mengenalkannya secara eksklusif dengan calon mertua. Masalah, ini kan hotel mahal. Apa Mas Birendra sekarang udah punya omset yang tinggi juga ya? Aisyah mendongak saat menatap gedung bertingkat yang menjulang tinggi. Supir tadi sudah ditugaskan untuk mendampingi Aisyah. Mereka tiba di lobi hotel. Untuk yang kedua kali Aisyah makan di restoran hotel bintang 7. Wajahnya begitu sumringah. Pak, apa mereka sudah datang? Tanya Aisyah saat mereka di dalam lift. Saya juga tidak tahu, Nona. Saya hanya ditugaskan untuk mengantar Nona ke ruang yang sudah direservasi oleh Tuan Birendra. Sahut pria parubaya itu. Bapak temannya Mas Birendra ya? Kok kayaknya formal sekali ngomong sama saya? Aisyah rasa Birendra punya koneksi yang luas. Aisyah mengira Birendra punya aliansi sesama supir dan pengojek. Sehingga mereka saling membantu di momen penting. Untuk ukuran restoran hotel yang setara dengan bintang 7, mana mungkin Birendra mampu, pikir Aisyah. Palingan juga patungan. Ia hanya tahu usaha Birendra di bidang bahan baku mentah mungkin saja berjalan dengan baik. Ayo silakan masuk, Nona. Supir itu membuka pintu ruang VIP yang bernuansa mewah dengan lampu chandelier di atas meja bundar kaca yang berputar. Aisyah masuk ke dalam ruangan penuh dengan lukisan ternama di dinding marun. Terkesan vintage, tapi mewah. Ini kok sepi ya, Pak? Aisyah sudah meneguk ludah karena makanan-makanan itu begitu menggugah selera. Saya akan coba tanya Tuan Birendra. Nona tunggu sebentar. Supir itu meninggalkan ruangan. Wanita 30 tahunan itu biasanya tidak hanya makan, tapi dia juga menganalisis makanan itu, supaya bisa diterapkan pada usahanya. Aisyah tak mau berpikir berlebihan dengan kedatangan Birendra yang telat. Dia sibuk untuk mengamati makanan yang ada di depannya. 10 menit tidak terasa. 20 menit Aisyah mulai menemukan ide baru. 30 menit dia sadar ada yang tidak beres, tapi masih menunggu. Mas Birendra kok belum datang ya? Aisyah menopang dagu, mengamati makanan-makanan itu. 1 jam berlalu, tidak ada kabar dari Birendra. Aisyah hanya bisa menghela nafas. Sebelum Aisyah muak menunggu dan ingin berteriak di tengah keheningan ruangan mewah itu, dia mencari-cari supir yang dia kira teman Birendra. Mohon maaf, Nona. Tadi Tuan Birendra mengatakan kalau dia tidak bisa datang karena ibunya kecelakaan. Aisyah berdiri. Apa? Kecelakaan. Innalillahi. Ia termenung sejenak. Terus parah nggak, Pak? Ibunya Mas Birendra? Saya dengar masih koma. Kecelakaannya parah sekali. Saya disuruh mengantar Nona pulang setelah selesai makan. Aisyah menengok makanan yang sangat banyak. Ia tahu rasanya selama berbulan-bulan tidak makan lauk enak. Bungkus saja semuanya, Pak. Saya mau makan di rumah sama keluarga. Aisyah walaupun sudah kaya, tapi dia tidak ingin gengsi atau mengubah gaya hidupnya jadi hedonis. Oh ya, sebagian bungkus makanannya buat keluarga Bapak juga. Serius, Non? Iya, Pak. Kita harus berbagi rezeki, bukan? Aisyah tersenyum. Satu hal yang Aisyah pelajari tentang uang. Uang tidak akan mengubah sifat seseorang.
Namun, uang akan memperlihatkan sifat asli seorang. Saat orang itu punya uang, sifat aslinya akan keluar. Apakah dia akan bertindak jahat atau tetap melakukan kebaikan dengan uang itu? Aisyah yang pada dasarnya baik, memperlihatkan sifat semakin dermawan saat punya uang. Selama seminggu, Birendra tidak pernah lagi bertemu dengan Aisyah. Bak jatuh tertimpa tangga, CEO itu harus menerima kenyataan ibunya koma. Ditambah lagi ada masalah di pekerjaannya. Bagaimana Pak Birendra? Madani Group akan sangat rugi jika tidak melakukan PHK pada karyawan Gojek. Masalah internal ini baru terkuak setelah tim kita investigasi. Dan Madani Group sudah terlanjur akuisisi. Birendra masih tampak tenang memperhatikan aksi stafnya dalam memaparkan kenyataan. Ia menderukan nafas ringan. Masalah ini belum bocor ke publik bukan? Aku juga sudah melakukan riset lapangan. Belum Pak, media hanya tahu jika Gojek masih stabil di pasar saham, tapi kemungkinan Madani Group akan rugi triliun yen jika tidak melakukan PHK. Bagaimana kalau kita memberikan press release dengan menyebutkan bahwa Madani Group melakukan efisiensi tanpa memberitahu masalah buruk internal Gojek, Pak? Pekerjaan Birendra sebagai CEO tampak indah, menawan, dan menjadi dambaan banyak orang. Namun, banyak orang tidak tahu, dialah yang memikul beban keputusan. Salah keputusan makan perusahaan akan game over. Ya, memang Birendra tidak akan jatuh miskin karena ia punya aset yang terpisah dari perusahaan. Tak akan kesusahan sampai 7 turunan. Masalahnya adalah Birendra tidak ingin memutus jalur rezeki banyak orang. Dia sudah melihat Aisyah yang mengais-ngais rezeki hanya untuk bertahan hidup setelah dipecat. Kita beralih ke AI saja Pak untuk pekerjaan yang bersifat administratif dan sistem. Itu akan menutup kerugian setelah akuisisi. Saran staf perempuan di sebelah kanan pojok meja paniang kayu. Birendra meletakkan tangan dan memasukkan jari ke sela jari yang lainnya. Ada berapa orang yang akan kita PHK jika keadaan ini terus memburuk? 10.000 orang, Pak. Birendra menyandarkan kepalanya ke kursi. Dia tahu itu akan menjadi lautan air mata yang akan membanjiri keluarga-keluarga yang menggantungkan hidup pada pekerjaannya. Laka! Birendra menoleh pada asistennya. Urus temu janji dengan Pak Menteri Perekonomian. Ini sudah tidak bisa kita urus sendiri. Undang semua pakar bisnis. Aku tahu bisnis harus mencari untung, tapi aku tidak ingin ada air mata. Kita berjuang untuk karyawan. Itulah yang membuat orang-orang loyal pada Birendra. Pria itu punya kepedulian yang tinggi. Selama ini memang Madani Group belum pernah terdengar melakukan PHK massal. Kalaupun dipecat itu karena melakukan kesalahan fatal. Rapat hari itu berakhir dengan Birendra yang masih punya beban tanggung jawab pada perusahaan. Dia mencintai pekerjaan, ibu, Kayesha, dan juga hatinya mulai tertarik pada Aisyah. Hanya saja ia sekan harus fokus menyelamatkan 10.000 orang. Sementara ia lupa jika harus mempersiapkan pernikahannya dengan Aisyah. Pak, bagaimana dengan pernikahan Anda? Raka berjalan di samping Birendra. Birendra menoleh. Aku akan tetap menikah, tapi aku belum bisa mengatakan siapa aku yang sebenarnya. Aku takut benci karena aku bisa membuat 10.000 orang di PHK. Aku harus menyelamatkan 10.000 orang itu dulu untuk tetap bekerja di Madani Group. Baru setelah itu, aku akan memberitahu kebenarannya. Raka hanya mengangguk. Lagi pula dia lihat Aisyah tidak mempermasalahkan jika Birendra seorang pengojek sekalipun. Mungkin Aisyah melihat ketampanan Birendra, pikir Raka. Ya memang Birendra juga baik. Buktinya dia rela repot-repot memikirkan cara agar bisa memperkerjakan 10.000 orang itu. Aisyah hanya melamun di depan kaca jendela ruang kerjanya. Mas Birendra niat gak sih sebenarnya nikah? Kata orang ujian menjelang pernikahan itu sangatlah besar. Aisyah berharap bisa melewati itu dengan baik. Hanya saja Aisyah bingung kenapa Birendra tidak memberinya kabar tentang pernikahan mereka. Ponselnya berbunyi di atas meja kerja. Aisyah duduk di depan meja kayu itu. Netranya berbinar saat orang yang ditunggu akhirnya menghubungi. Assalamualaikum,
Mas? Maaf, kamu pasti bertanya aku kenapa menghilang. Bagaimana kalau kita urus segera saja pernikahan? Mas, gimana sama ibu kamu? Mama masih koma. Saat ini pekerjaanku sangat sibuk. Aku punya tabungan lebih dari cukup untuk kita menikah. Kamu nggak perlu repot lagi mengurus pernikahan. Maksudnya, aku sudah menyerahkan akad, resepi pernikahan sama wedding organizer. Nanti mereka akan hubungi kamu. Mas punya tabungan? Terus buat modal usaha Mas gimana? Aku nggak mau kita setelah nikah malah boncos. Ada. Kamu tenang saja. Untuk seminggu ke depan aku harus keluar kota. Kamu saja yang meeting dengan Wow. Aku mohon pengertiannya ya. Iya Mas. Gimana sama Kay? Kay sama pengasuhnya. Hah? Gimana? Birendra hampir membongkar kedoknya sendiri. Dia menarik oksigen lebih banyak. Maksud aku Kay sama bibinya. Kamu gak usah khawatir. Aku pamit dulu. Aku mencintaimu Aisyah. Dek, kalimat terakhir tadi mampu menciptakan senyum secerah matahari di siang itu. Aisyah mesem-mesem. Tak sabar melepas masa lajang. Aisyah rasa dia sudah terlalu sakit selalu dihina perawan tua. Iya, Mas. Aisyah menyun karena panggilan telepon itu terputus. Saat Aisyah keluar dari ruangannya, ia memperhatikan pekerja yang sibuk mondar-mandir membawa pesanan produk. Bu, sapa mereka. Aisyah tersenyum. Hati-hati jalannya Intan. Bu ada yang mau ketemu. Lapor pelayan di sana. Ketemu manajer saja. Saya harus pulang dulu. Katanya penting. Namanya Shinta, Bu. Teman dekat ibu dulu. Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Wanita itu memang teman dekatnya waktu kuliah. Namun, dia sering mengejek Aisyah perawan tua dan mengatakan ia expired. Luka karena tergores oleh kata yang menyakitkan itu memang Aisyah rasakan. Namun, dia tahu bagaimana caranya menghargai tamu. Dinda tolong bawa pizza Talbina yang varian baru. Siapkan juga es jamu kunyit asam ya. Aisyah mendatangi temannya yang duduk menunggu di meja bundar kafe. Aisyah menghampirinya. Ada apa, Sin? Maafkan aku, Kamu pasti tersinggung waktu itu. Aku nggak sadar kalau kamu sampai baper. Ya udahlah, itu juga udah lama berlalu. Tapi aku mau ngasih tahu kalau sedekat apapun kita dengan seseorang, hormati juga perasaannya. Justru kalian saling menguatkan bukan menjatuhkan. Shinta menunduk. Iya maaf, tapi aku datang ke sini ingin meminjam uang. Aku dengar kamu sekarang jadi owner di Talbina Helsi. Ia menggenggam tangan wanita yang mengenakan gamis hitam itu. Kita akan teman, Aisyah tersenyum tipis sambil menoleh ke arah lain. Tolonglah, aku lagi kesusahan sekarang. Suamiku baru di PHK Gojek. Mereka bilang cuma bisa menyelamatkan 10.000 pekerja Gojek saja. Tapi karyawan yang nggak berkompeten akan dibuang karena Gojek sudah diakuisisi oleh Madani Group. Oh, sayang sekali ya. Mungkin Madani Group nggak mau rugi kali ya. Dengar kabar dari berita juga Gojek ini sudah rusak bagian manajemennya. CEO sebelumnya korupsi. Itulah, suamiku sangat berdampak sekali. Tolong aku, Aku harus bayar KPR, kredit motor, terus uang sekolah anak. Aku lagi kesusahan sekali sekarang. Aisyah menarik nafas, lalu menurunkan pundaknya sejenak. Dulu waktu aku susah juga nggak ada yang nolongin Shin, tapi kamu mau pinjam uang berapa? 10 juta. Aisyah nyengir. Maaf Shin, aku nggak punya uang sebanyak itu. Kamu kan owner. Gimana sih? Kenapa yang minjam uang yang lebih galak? Tugas Aisyah dalam hati. Aku cuma bisa ngasih kamu 1 juta. Itu pun kalau kamu mau. Aku nggak maksa. Aku juga banyak tanggungan, Shin. Shinta tampak menimbang. Ia menggigit bibir bawah. Ya udah deh daripada gak ada. Aisyah tidak mau lagi terlalu baik dengan orang lain. Ia akan baik dengan kadar yang cukup, agar meminimalisir kekecewaan untuk sebuah pengharapan akan balasan itu.
Aisyah pulang ke rumah. Dia tahu pasti orang tuanya akan bertanya tentang pernikahan. Maklum orang tua suka overthinking, apalagi anaknya sudah berumur 30 tahun. Yang menurut orang Indonesia sudah tua dan dikatakan perawan tua. Aisyah tahu mengikuti hidup dengan standar dunia itu melelahkan. Dia dengan keteguhan hati punya cara untuk menjalani hidup. Ada anak gadis. Baru pulang ya? Sapa tetangga yang seumuran dengannya, tapi sudah punya anak 4 dan awal menikah karena hamil duluan. Katanya mau nikah, kok nggak ada kabar sampai sekarang? Aisyah hanya tersenyum saja. Dia tahu jika disahut pasti orang yang tidak punya pekerjaan selain mengurusi hidup orang lain itu akan merasa menang. Mirna buru-buru untuk membawa anaknya masuk ke rumah. Gak usah dengerin mereka. Ya Bu, kita memang gak bisa ngontrol orang lain untuk selalu suka dan menerima keputusan kita. Tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap apa yang dia lakukan. Kamu sekarang sudah seperti motivator saja. Iya, aku minggu depan diundang ke acara seminar bisnis. Padahal aku masih pemula, tapi aku gak mau buang kesempatan berharga itu. Aku akan coba edukasi dan bermanfaat untuk banyak orang. Mirna merangkul anaknya. Ibu bangga sekali punya anak yang cerdas, sabar, dan punya jiwa pemaaf. Aku memang memaafkan orang yang nyakitin aku, tapi sikapnya gak akan aku lupain. Mirna terdiam sejenak. Kecuali ibu, aku tahu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Aisyah menggenggam tangan sang ibu. Sap mana, Bu? Dia pulang ke batalion. Ibu sama bapak saja di rumah. Untung ada bibi kamu. Aisyah sekali lagi dihadapkan dengan saudara ibunya yang tukang julid. Tampaknya ia harus segera berganti lingkungan agar pikirannya lebih sehat. Kamu gak ada persiapan pernikahan? Gak ada lamaran atau tunangan dulu? Tanya si bibi. Kamu lihat tuh waktu pernikahan Sabrina meriah. Mewah sekali, tendanya besar. Berapa kemarin yang diundang? 5.000 orang. Di depan rumah kalian juga besar loh. Tapi suami kamu pengojek ya? Apa sanggup, si Birendra? Jangan mau kamu talangin. Biarin calon suami kamu yang keluarin uang pernikahan. Walaupun kamu mampu. Tambah ibunya. Aisyah mengambil minuman di meja dapur. Gak perlu, Bu. Mas Birendra sudah menyerahkan pengurusan pernikahan sama Wow. Kami juga nikah di ballroom hotel. Mereka melotot. Serius kamu, Uang dari mana pengojek kayak gitu? Tanya si bibi. Jangan-jangan dia pinjam di Ban Emok. Astagfirullah, Bi. Mas Birendra itu punya bisnis juga, asus salah jelasinnya. Lagi pula Mas Birendra punya uang tabungan. Alhamdulillah ya, kalau gitu. Jadi, kita di sini harus nyiapin apa? Dulu kan waktu Sabrina yang nikah banyak sekali yang harus disiapkan. Ya perlu, Bu. Kan udah ada Wow. Aisyah tersenyum penuh kemenangan. Perawan tua yang mereka hina itu kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Aisyah selalu yakin dengan pilihan hidupnya yang tak pernah meleset. Aisyah pagi-pagi sudah harus bertemu dengan Wow. Dia akan melakukan fitting baju. Saat masih mengikat tali sepatu, dia mendengar pembicaraan di luar. Benaran Aisyah nikah di hotel B? Iya, katanya sih begitu. Ngapain juga nikah di hotel, mendingan di rumah saja kan? Lagian udah perawan tua juga, apa yang mau dibanggakan? Haha, gak bisa hamil nanti gimana? Iya tuh ada di kampung bibi nikahannya meriah. Tapi ya gitu cerai juga. Aisyah keluar dari ambang pintu. Kamu dari kapan ada di sana? Gak apa-apa perawan tua, yang penting bukan hamil duluan. Aisyah memutar bola matanya lalu masuk ke mobil. Sombongnya. Tetangga julid itu makin panas. Aisyah puas sekali memanasi tetangga yang seakan merasa dirinya tidak punya dosa saja. 1 jam kemudian, Aisyah tiba di butik yang dimaksud. Ini benaran butiknya. Dian Biang Lala bukan sih? Setahu Aisyah itu adalah desainer terkenal. Aisyah sudah ditunggu oleh pihak Wow. Mbak,
Ayo kita ketemu desainernya dulu. Aisyah tak menyangka Birendra punya tabungan yang lumayan besar. Apa Birendra lagi dapat warisan? Pikir Aisyah. Ah, sudahlah. Aisyah! Carlos menyipitkan mata. Kamu kesini juga? Kamu ngapain, Gar? Mau nikah? Tanya Aisyah yang melirik pada wanita parubaya dengan rambut sasaknya. Oh, ini lagi nganterin mama buat fitting baju. Kamu? Mau fitting baju nikahan aku? Senyum Carlos pudar. Siapa yang sudah berhasil mencuri hati seorang wanita yang sulit untuk didapatkan sejak SMA? Aku kesana dulu ya. Nanti aku undang deh. Tapi kamu saja. Malas kalau yang lain banyak julid. Iya. Carlos seakan kecewa luar biasa karena apa yang ia dengar seperti kabar buruk. Sang ibu melihat gelagat melau putranya. Kamu suka dia? Carlos tersenyum tipis. Menoleh ke belakang dan hanya bisa melepaskan angan bersama Aisyah. Tiba-tiba ponsel Aisyah bunyi. Halo, Mas Birendra. Iya, aku udah nyampai. Kamu datang nggak? Ini untuk nikahan kita loh. Ada yang menjatuhkan kelat di belakang lorong itu. Jadi benar, Aisyah kenal Mas Birendra. Selena terlalu syok yang akan menikah dengan CEO Madani Group adalah Aisyah teman SMA-nya. Bab 17, nikah modal nekat. Aisyah tahu bagaimana beban yang luar biasa ditanggungnya saat menjadi tulang punggung keluarga. Dihina perawan tua karena sudah berumur 30 tahun, tapi belum menikah. Beberapa bulan setelah Sabrina memutuskan menikah, detik itulah hidup Aisyah berubah. Getir, penuh perjuangan, dan menemukan mana yang tulus. Mbak, kenapa nangis? Tanya pelayan yang membantu Aisyah mengenakan bol gaun syari warna putih. Aisyah menghapus cairan haru itu. Enggak, saya cuma nggak nyangka saja bisa sampai ke titik ini. Dulu rasanya mustahil, tapi sekarang nggak lagi. Itu karena saya yakin dengan tujuan hidup ini. Tanpa Aisyah ketahui, Selena masih mengintip di balik pintu itu. Ia mengepalkan tangan. Mata memerah. Seharusnya aku yang memakai gaun pengantin itu. Bukan dia. Selena mengibaskan rambut panjangnya. Permisi Nona Selena. Boleh minta tanda tangan? Nona model yang lagi naik daun itu kan? Wanita yang lewat mengeluarkan kertas dan pulpen. Selena tersenyum. Ia tahu semua orang sedang menyanjungnya. Sebab berhasil debut sebagai pemain film horor suster terbang. Selain dirinya sebagai model. Kalian mengenalku? Selena sengaja membuai rambutnya dengan elegan. Jelas penampilan yang ia jual. Melihat orang-orang yang banyak suka dengannya, maka tidak menutup kemungkinan Birendra juga akan suka padanya. Ia sangat yakin bisa merebut perhatian CEO duda itu. Terima kasih. Penggemarnya menunduk lalu pergi. Selena? Aisyah yang baru saja keluar dari ruangan tadi terperanjat karena bertemu dengan teman SMA-nya. Selena menyilangkan tangan, mengangkat dagu mahal khas model. Aku di sini diundang untuk jadi model desainer ternama ini. Kamu sendiri? Aisyah hanya tersenyum. Kamu masih nggak berubah ya? Angkuh, tapi aku bisa memaklumi kok. Mungkin ini gaya kamu. Aku mau menikah. Selena melepaskan silangan tangan dari dress bodycon merahnya. Sama siapa? Cuma lelaki biasa. Selena memutar bola mata. Nggak usah pamer deh. Kamu tahu siapa Birendra itu? Aisyah mengernyitkan dahi. Tiba-tiba ponsel Aisyah bunyi. Sebentar ya, Sel. Aku mau angkat telepon dari calon suamiku dulu. Aisyah membalik badan untuk masuk ke dalam ruangan itu. Deru napas Selena begitu menggebu-gebu. Dia meninggalkan tempat itu. Sebab tak ingin terlihat konyol karena bertemu dengan Birendra. Aisyah terduduk di sofa merah. Mas gimana sih?
Katanya mau datang ke sini. Mata Aisyah sudah terasa berair dan panas sekali. Tolong untuk kali ini saja. Aku sedang berada di luar kota. Dusta Birendra yang harus pergi ke luar negeri karena urusan pekerjaan yang sangat mendesak. Duda beranak satu itu bisa mendengar tarikan napas yang kuat dari Aisyah. Suara isak tipis juga bisa ia dengar dari seberang sana. Kamu tahu, Mas, aku gak mudah percaya sama orang sesingkat ini. Cuma kamu yang aku percaya. Tolong jangan goyahkan modal nekatku untuk nikah sama kamu. Birendra tersentak di seberang sana. Dia memijit kening, menatap kamar hotel yang berukir bunga. Kamu gak akan pernah menyesal menikah sama aku. Aku pastikan kamu akan bahagia. Aku akan berusaha. Semua orang juga bisa ngomong dengan mudah kayak gitu, Mas. Kamu tahu gimana aku menjalani hidup untuk orang lain selama bertahun-tahun. Baru sekarang aku menjalani hidupku sendiri. Birendra rasanya ingin sekali berlari, meminjamkan pundak untuk Aisyah menangis, mengeluarkan uneknya yang selama ini terpendam. Nona Aisyah, ayo ikut kami. Seorang perempuan utusan Birendra akhirnya tiba tepat waktu. Saya yang akan menemani Nona Aisyah untuk meeting dengan pihak Wo. Mbak siapa? Aisyah melihat perempuan itu mengenakan setelan jas hitam dengan celana panjangnya. Masih muda dan tinggi bak model. Saya teman Pak, Mas Birendra. Aisyah akhirnya percaya dan pergi bersama wanita tadi. Birendra di balik telepon itu termenung, menatap layar ponsel, sambil duduk di sofa putih kamar hotelnya. Lama sekali pandangan Birendra di layar ponsel itu. Karin, apakah keputusanku benar? Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Duda itu tahu hatinya saat ini sedang mengalami gonjang-ganjing yang dahsyat. Tak mudah baginya untuk menerima bahwa istrinya meninggal dunia. Aku hanya ingin memberikan keluarga yang utuh untuk anak kita. Apa aku salah? Birendra menatap foto Karin yang masih tersenyum. Aku tidak tahu apakah akan bisa mencintai dia seperti aku mencintai kamu sebagai satu-satunya wanita yang ada di hidupku. Birendra mengelap air matanya. Sulit sekali baginya untuk menerima kenyataan bahwa Karin telah pergi. Tiba-tiba ponsel itu bergetar. Raka mengirim pesan. Raka, Pak, tim kita sudah siap untuk membantu Bapak pitching dan negosiasi. Birendra semakin mengeraskan hati dan raganya. Dia harus bisa melawan rasa bersalah di masa lalu. Melanjutkan hidup walaupun ia belum benar-benar bisa merelakan apa yang pernah terjadi. Cheyo itu kembali membalas pesan dari asisten pribadinya. Birendra, tunggu aku dalam waktu 10 menit untuk siap-siap. Duda berhidung bangir itu sangat tahu bahwa waktu tidak akan bisa terulang kembali. Dia tidak mau lagi banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting seperti menyesali masa lalu. 1 jam Aisyah berdiskusi dengan tim Wow. Dia melirik arlojinya. Ya Allah, Mbak saya permisi dulu. Mau salat asyar ke Mushala restoran? Sebentar saja. Perempuan itu berdiri dengan sopan. Oh iya Nona, silakan. Jawab wanita yang tadi sedang menerangkan konsep pernikahan itu. Aisyah sumringah dengan apa yang ia rasakan sekarang. Saat berada di tengah jalan menuju lantai 2, dia bertemu dengan Carlos di tangga. Carlos? Aisyah yakin pria dengan muka oval dan punya lesung pipi yang dalam itu adalah temannya. Mau kemana? Aku mau salat. Jawab Carlos dengan senyuman khasnya yang menawan. Hah? Loh, kamu kan? Aku sudah mualaf sebulan yang lalu. Sela Carlos. Rasanya damai sekali saat melakukan salat dan ketika aku mendengar lantunan Al-Quran. Aku ngerasa tenang bersama Islam. Ya, walaupun sekarang aku masih belajar. Masalah, Kar. Kita ternyata sekarang saudara seiman. Tampak jelas binar di mata Aman Aisyah. Senang sekali deh dengarnya. Aisyah masih penuh selidik. Maaf, Kar.
Ini mungkin agak sedikit menyinggung, tapi apa kamu mau nikah? Carlos tertawa agak kuat, tapi ia tahan lalu melanjutkan perkataannya. Aku murni masuk Islam karena tertarik dengan ketenangan dan ibadahnya. Kamu tahu sendiri, aku sangat tertarik dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, kritis juga. Ya, aku tahu kamu orang yang sangat pintar, Kar. Ya udah dulu ya. Aku mau wudhu. Aisyah melambaikan tangan dengan senyuman tipisnya. Padahal Carlos ingin berbicara lebih banyak lagi pada Aisyah. Namun, dia sadar bahwa wanita yang menjadi inspirasinya masuk Islam itu akan segera menikah. Semoga kamu bahagia, Carlos tahu puncak tertinggi dari mencintai adalah merelakan orang yang dicintai memilih kebahagiaannya. Aisyah merasa kehadiran Birendra mulai sirna. Selama persiapan pernikahan lelaki itu tidak pernah muncul sama sekali. 3 hari lagi Aisyah akan menikah. Namun, dia tak tahu apakah Birendra benar-benar niat untuk berumah tangga atau tidak. Apa yang kamu pikirin? Sang ibu memperhatikan anaknya yang melamun sambil menyuap nasi di meja makan. Biasalah, Bu, orang nikah kan selalu banyak pikiran. Sabrina duduk sembari memotong mangga muda. Kamu yakin Kak mau nikah sama lelaki pengojek kayak gitu? Iya sih, dia bisa bikin kamu nikah di hotel. Tapi nanti setelah nikah gimana? Kalau dia nggak punya duit alias kere gimana? Aisyah menoleh ke samping kanan. Setiadaknya aku masih membantu suamiku. Aku juga bisa cari uang sendiri. Sabrina melepaskan pisau dengan kasar. Wajahnya sudah murka. Oh, kakak nyinggung aku? Apa karena aku nggak kuliah terus cuma bergantung sama suami? Terus kakak ngerasa di atas angin karena udah jadi bos? Aisyah hanya terkekeh sinis sambil makan cepat. Percuma ngomong sama orang yang nggak berpikiran panjang kayak kamu. Nggak tahu diri, tapi ngerasa paling tersakiti. Sab, sudahlah. Anang terbatuk. Jangan bertengkar. Kalian itu kakak adik loh. Kenapa jadi musuhan begini? Itu loh ya. Aku selalu salah di mata Kak Gimana coba? Mentang-mentang dia dulu jadi tulang punggung keluarga. Makanya tahu diri Sabrina. Aku keras sama kamu karena aku sayang. Gimana aku nggak marah? Kamu nggak ada nyelesain kuliah. Satu tanggung jawab saja kamu tidak bisa selesaikan. Gimana berumah tangga? Aisyah berdiri. Sudahlah. Kalau terjadi apa-apa, jangan nyusahin aku, ayah sama ibu. Wanita 30 tahun itu meninggalkan ruang makan mereka yang baru direnovasi. Aisyah lebih baik ke outlet untuk melihat usahanya daripada adu bacot dengan Sabrina yang keras kepala. Kamu Sab kok gitu sama kakakmu? Hormatilah dia, dia sekarang lagi pusing mikirin pernikahan. Nasihat ibunya. Kenapa sih ibu belaan dia? Apa karena dia sekarang jadi bos? Sementara aku cuma ibu rumah tangga? Sabrina jelas punya sifat iri. Sebab dia ingin menjadi lebih unggul dari kakaknya. Astagfirullah, Sab. Anang tak selera lagi makan. Ingat kamu? Dari kamu sekolah SMA, kuliah, dia berkorban untuk kamu. Bahkan untuk beli keperluannya sendiri saja dia susah dulu. Karena dia berkorban untuk kita semua. Hati Sabrina panas. Belain saja anak kesayangan kalian. Ya, aku ini memang beban saja. Dia pergi meninggalkan meja makan. Birendra kembali ke tanah air. Melepaskan kacamata hitamnya saat keluar dari gate internasional. Pak, kita masih ada meeting di kantor jam 2 siang ini. Lapor Raka. Birendra masuk ke dalam mobil. Baiklah, waktuku hanya ada 1 jam lagi. Aku harus pergi ke kuburan istriku dan ke rumah sakit. Saat ini pikiranku kacau sekali. Birendra masih mempertanyakan keputusan pernikahan itu sendiri. Siapa? Pak supir, ayo jalan. Raka mengetik sesuatu di iPad-nya. Birendra masih menatap foto pernikahannya dengan Karin. Namun,
Dia harus benar-benar melepaskan perempuan itu agar tenang berumah tangga dengan Aisyah. Mereka singgah di toko bunga untuk membeli kembang kesukaan Karin Kala Lili Putih. Deburan ombak air mata membantai dinding penglihatan Birendra. Namun, ia tahan karena tak mau dianggap cengeng oleh anak buahnya. "Pak, kita sudah tiba di pemakaman Muslim Roal." Raka keluar dari pintu depan. Lalu ia membukakan pintu untuk Birendra. "Terima kasih, Raka." Kali ini wajah Birendra tidak ingin bercanda. Dia masuk ke perladangan makam. Matahari yang terasa menggigit kulit tak dihiraukan Birendra. Dia menatap kuburan di bawah pohon Kamboja putih. Bunga Kamboja putih berterbangan di udara saat menyambut kedatangan Birendra. "Sayang." Birendra meletakkan kala lili di permukaan makam. "Apa kabar? Aku tahu kamu sudah tenang di sana. Restui aku menikah lagi dengan Aisyah. Dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Aisyah." Birendra merasa Aisyah punya jiwa keibuan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, dia memilihnya. "Aku tidak akan pernah melupakan kenangan kita sampai kapanpun." Birendra tak peduli dibilang orang gila. Dia memeluk nisan itu seperti sang istri masih hidup saja. Tak mau membuang waktu terlalu lama lagi, dia meninggalkan pemakaman itu bersama anak buahnya. Satu tempat lagi yang akan didatangi Birendra. Rumah sakit yang menjadi tempat ibunya dirawat karena koma. Sebenarnya Birendra agak berat hati untuk menikah karena kondisi sang ibu. Namun, dia sadar Aisyah bisa saja pergi karena terlalu lama menunggu. 15 menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit. "Kalian istirahatlah. Aku akan datang ke kantor sebelum waktu meeting tiba." Birendra hanya tidak ingin diganggu. Ia mau bersama sang ibu untuk beberapa saat. Lita masih tampak belum sadarkan diri. Tubuhnya ditempel penuh dengan alat rumah sakit. "Ma, besok aku akan menikah. Restui aku juga. Maaf aku nggak bisa nunggu sampai Mama bangun, tapi aku berani jamin Aisyah wanita baik, pekerja keras, dan kuat. Istri seperti itu yang aku butuhkan." Birendra mengelus kepala sang ibu. Lama sekali Birendra menatap Lita yang wadahnya pucak pasi, bibir pecah-pecah, dan tangan terasa dingin. "Aku pergi dulu, Ma." Berat sekali Birendra melangkah untuk meninggalkan ruang itu. Namun, dia harus pergi karena masih harus meeting. Tibalah hari pernikahan. Semua orang yang hadir di ballroom hotel adalah keluarga dan kenalan Aisyah. Sementara Birendra hanya mengundang Raka. Dia berniat akan melangsungkan pesta pernikahan saat Lita bangun dari koma. Aisyah masih berada di ruang rias, menatap cermin. "Wah, cantik sekali ya kamu, puji ibunya. "Semua orang kalau didandani juga cantik, Bu," sahut Sabrina yang juga minta dihias. Aisyah malas saja melayani adiknya yang suka memancing keributan. "Kak, udah tahu belum mantan istri calon suamimu?" tanya Sabrina sambil menoleh ke sebelah kiri. Aisyah membuka mata setelah emua tadi membuat kelopak matanya jadi indah. "Istri Mas Bi sudah meninggal." "Oh, dia udah ditinggal mati. Tapi kakak udah lihat wajahnya kayak apa?" tanya Sabrina lagi. "Itu masa lalunya. Aku nggak perlu terlalu tahu. Apa kakak takut sakit hati?" Selah Sabrina. "Sembarangan ya kamu kalau ngomong. Udahlah malas sekali debat sama orang toksik sama kamu." Aisyah menyingsing gaun pengantin putihnya. "Mau kemana, tanya sang ibu. "Aku mau nelpon Mas Bi dulu, Bu," kata ayah. "Mas Bi belum datang." Aisyah mengambil ponselnya. "Wah, itu gawat, Kak. Kalau calon suamimu nggak datang, bisa malu keluarga kita." Kicau Sabrina yang menurut Aisyah sudah sangat keterlaluan. "Udah, nggak usah didengerin. Telepon saja Birendra," suruh ibunya. Aisyah ingin sekali menyumpal mulut Sabrina dengan kain, mengikat tangan dan kaki, lalu menyekapnya dalam WC selama pernikahan berlangsung. Hanya saja Aisyah tidak ingin merusak keadaan.
Dia lebih baik menenangkan diri dengan menjauhi Sabrina. Ya ampun, Mas. Kamu di mana? Angkat dong teleponnya. Aisyah berkali-kali menghubungi Birendra, tapi tidak diangkat juga. Wanita berwajah simetris itu tentu saja berpikir berlebihan karena nomor Birendra tak aktif. Akad nikah akan berlangsung 10 menit lagi. Hei, ayo kita menunggu di panggung akad. Birendra pasti datang yuk. Nanti tamu undangan bertanya-tanya lagi. Ajak ibunya sambil merangkul. Aisyah terpaksa menuju ke ballroom. Biar aku yang bantu bawakan kakak. Tawar Sabrina. Gak usah, aku sama ibu saja. Aisyah ingat sekali pernikahan Sabrina. Dia diperlakukan seperti orang asing. Dendam? Ya Aisyah tahu itu salah. Namun, dia hanya ingin Sabrina sadar apa yang dilakukannya salah. Sabrina manyun. Dia berjalan di belakang Aisyah. Aisyah masuk ke dalam pintu ballroom. Berjalan di atas karpet merah. Tamu pria dan wanita dipisah duduk kanan dan kiri. Ruangan itu memperlihatkan seberapa banyak uang yang dihabiskan untuk pernikahan. Lampu chandelier yang indah menerangi ruangan. Mawar putih segar menghiasi pilar dan dinding di sana. Sabrina saja takjub. Pernikahannya jauh kalah dari Aisyah. Ia tak menyangka Aisyah akan dirayakan sebegitu istimewanya. Wah, hebat ya, Ai. Nikahnya di hotel pula. Iya, mau pamer sama tetangga kali. Iya, dia kan katanya udah jadi pemilik usaha besar gitu. Ya gak salah juga dia sampai jadi perawan tua karena karirnya. Aisyah terlalu bekerja keras. Lihat adiknya sudah buntingnya saja. Lah Aisyah baru nikah. Aisyah bisa mendengar sekilas omongan para tetangga julid yang pernah menghinanya perawan tua. Ayo, duduk, Kei. Sang ibu membantu Aisyah untuk duduk di kursi yang sudah dihias dengan bunga mawar putih. Aroma segarnya menyerbak sekali. Mempelai pria di mana? Tanya penghulunya. Aisyah mulai berdebar-debar, keringat dingin, gemetar, dan perut mulas. Dia pasti akan pingsan kalau sampai Birendra tidak datang. Hei, calon suamimu mana? Bisik sang ayah yang mengenakan setelan jas hitam. Ini sudah waktunya dia ijab kabul. Aisyah menggigit bibir bawahnya. Dia menelpon Birendra yang nomornya masih saja tidak aktif. Jantungnya sungguh mau copot. Ya Allah! Aisyah semakin gemetar dan keringat dingin. Matanya sudah memerah. Kalau tidak ada mempelai prianya, saya harus segera pergi. Ada 2 tempat lagi yang harus saya datangi untuk menikahkan pasangan lain. Tutur penghulunya. Aisyah juga tak menyangka situasinya akan seperti itu. Biasanya Birendra selalu datang tepat waktu, tapi kali ini dia tampak misterius. Memang menjelang pernikahan Birendra jadi lebih dingin. Ya sudah, saya pergi dulu. Penghulu itu sudah berdiri. Aisyah hanya bisa tertunduk lesu. Meneteskan air mata kecewanya. Tunggu. Suara Birendra begitu lantang. Maaf, saya harus mengambil cincin berlian dulu tadi ke tempat desainernya dan terjebak macet. Sabrina memutar bola matanya. Pamer. Lirihnya pelan. Aisyah menyeka air mata. Mas Bi. Birendra tersenyum. Duduk di kursi pengantin. Menjabat tangan pada ayah Aisyah. Anak menjabat tangan Birendra. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya Aisyah Izora binti Anang Nasution dengan mahar cincin berlian 24 karat, dibayar tunai. Birendra berucap lantang. Saya terima nikahnya Aisyah Izora binti Anang Nasution dengan mahar berupa cincin berlian 24 karat, dibayar tunai. Sah? Sah. Jawab semua orang. Aisyah menghela napas panjang karena dia yang dihina perawan tua itu akhirnya menikah di waktu dan orang yang tepat. Bab 18, Birendra dan rahasianya. Aisyah kembali meneteskan bulir-bulir kristal ke pipinya.
Dia kini bisa memandangi suami tampan berbahu lebar dengan otot kekar di dada bidangnya, meletakkan kepala ke bahu dan menghidu bau wanginya. Terima kasih, menerimaku sebagai suamimu. Birendra memperhatikan Aisyah yang tampak khusyuk mengecup punggung tangannya. CEO itu menatap lebih intens pada istrinya. Ternyata wanita yang dihina perawan tua, expired, dan tak laku itu sangatlah cantik. Tampak jelas di mata Amanda Aisyah binar semangat kesuksesan, tekad dan pantang menyerah. Wanita seperti itulah yang dibutuhkan Birendra. Akhirnya kamu menikah juga, bisik ibunya. Mirna tak dapat memungkiri dia bangga dengan pernikahan Aisyah yang membuatnya tak bisa dipandang sebelah mata. Mewah. Aisyah dan Birendra duduk di singgasana raja dan ratu sehari. Impian yang Aisyah tak pernah bayangkan bahwa dia juga akan mengalami fase itu. Ini tisunya. Birendra menyerahkan ke tangan Aisyah. Sejak tadi kamu menangis terus. Kamu tidak menyesal bukan menikah denganku? Hah? Bukan itu, Mas. Aku cuma terharu. Ini rasanya seperti mimpi saja. Aisyah memandangi para tamu yang begitu lahap menyantap makanan chef hotel ternama. Sabrina juga agak manyun memperhatikan pesta pernikahan kakaknya yang dibilang sederhana. Namun, sangat megah dan semuanya seperti pernikahannya royal family. Beruntung juga ya Aisyah, nikahnya di hotel, masakannya enak-enak lagi. Celetuk tetangga rumah mereka. Sabrina yang sedang menyendok es krim ke dalam mangkuk kecil itu menoleh. Ya begitulah, palingan yang ikut nanam modal di pernikahan ini. Aku agak nggak percaya si Bude kalau suaminya yang pengojek ini yang siapin semua ini. Iya sih, masih beruntung kamu, Sab. Kamu nikah sama tentara. Masa tua juga terjamin dapat uang pensiunan? Lah pengojek mana ada? Hahaha. Sabrina tersenyum, memandang sinis para kakaknya yang sedang menyalami tamu. Namun, ia mendengar lagi pembicaraan yang lainnya. Beruntungnya masih bisa nikah. Ya, walaupun nikah udah perawan tua. Tapi dia keren loh. Dia sekarang jadi pengusaha sukses, pesta pernikahannya mewah. Aku baru kali ini datang ke nikahan orang di hotel. Tadi sampai bergetar masuk lift. Hahaha. Iya, kalau perawan tua kayak Aisyah yang kaya, cantik mana ada yang nolak. Tapi aku dengar suaminya cuma pengojek loh. Hah, serius? Tadi aku ngerasa telapak tangannya lembut loh. Wajahnya kayak porselen gitu. Nyamuk saja bisa tergelincir kalau nabrak pipinya. Apa ya pengojek juga perawatan? Jangankan treatment wajah, suami temanku yang ojek saja makannya susah. Suami Aisyah ini mungkin saja banyak penumpang karena tampan dari lahir. Sabrina sudah mendengar berbagai komentar orang-orang tentang kakaknya. Dia selalu merasa masih unggul dari Aisyah karena suaminya tentara. Kasihan kakak kamu, Sab. Mirna meninggalkan panggung pengantin karena haus. Lalu bertemu anak bungsunya. Tangannya pasti pegal. Dulu aku lebih pegal, Bu. Lebih banyak dari ini. Aku harus menyalami 3.000 orang. Sabrina kembali memutar bola matanya. Tampak pula di kejauhan ada tamu tak diundang yang datang. Mengepalkan tangan. Mereka benar-benar menikah. Lalu bagaimana denganku? Sesak sekali Selena memandang hal itu. Selena beranggapan bahwa dia yang seharusnya menikah dengan Birendra. Jadi istri CEO duda itu sudah lama ia idamkan. Sejak dia mendengar Karin menikah dengan pria itu. Aku akan merebutnya. Dia adalah milikku. Kamu hanyalah orang asing, Aisyah. Tidak pantas mendapatkannya. Aku membencimu. Rasanya Selena ingin berteriak saja di sana. Model yang sedang naik daun itu membalik badan, memakai kacamata hitam, lalu pergi dari tempat itu. Malam itu acara pesta pernikahan yang membungkam mulut tetangga julid berakhir. Aisyah memeluk Kayesha. Kamu dari mana saja, sayang? Aisyah berlutut, mengelus kepala putri kebanggaan Birendra. Sekarang tante udah jadi mama kekan?
Kayesha mendongak. Aisyah menatap Birendra yang ada di ruang ganti itu juga. Pria berotot itu mengangguk. Dia tahu seberapa besar harapan Kayesha untuk memiliki keluarga yang utuh. Ya, sekarang Kay udah bisa manggil Tanta dengan sebutan Mama. Aisyah sudah tidak sabar untuk menjalani kewajibannya sebagai istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Ada banyak menu masakan di kepalanya. Namun, dia tidak akan lupa dengan impiannya untuk menjadi pengusaha sukses. Mama! Mata bulat Kayesha memerah. Dia masih memeluk Aisyah dengan hangat. Ayo kita pulang ke apartemenku. Birendra mengulurkan tangan. Tempat di mana kita akan tinggal nanti. Aisyah menatap tangan besar dan kuat itu. Tangan yang selalu mengulurkan semangat untuk dirinya di kala rapuh. Kita sudah halal, jangan takut. Aku nggak gigit. Birendra menyeringai. Aisyah tersipu. Kayesha terkikik. Ayo Ma, kita pulang. Mama pasti capek. Mendengar Kayesha mengucapkan capek saja sudah menyentuh hati wanita 30 tahun itu. Aisyah mengangguk. Dia melepaskan mahkota di atas kepala. Memberikan pada Emwa di sana. Keluarga Aisyah datang ke ruang ganti. Hei! Anang menatap anaknya yang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Aisyah memeluk sang ayah. Terima kasih ya, sudah merestui hubungan kami. Nak Birendra, tolong jaga Aisyah ya. Mirna menyoroti pria tampan itu dengan mata berkaca-kaca. Aisyah sudah melalui ujian hidup yang begitu berat. Waktunya dia untuk bahagia. Insya Allah Pak, Bu, saya akan berusaha untuk menjadi suami yang baik untuk Aisyah. Birendra berkata sangat lembut. Jangan boros, Mas. Sabrina menyilangkan tangan. Kamu terlalu banyak menghabiskan modal untuk nikah. Nanti jangan ngerepotin Kak Ei, apalagi nanti kalau udah tua. Kamu kan gak punya uang pensiunan kayak PNS. Birendra hanya nyengir. Sebab dia punya harta yang tak akan habis dimakan 7 turunan. Gak usah dengerin Sabrina, Mas. Aisyah menggenggam tangan suaminya. Ya, Bu, aku pamit dulu. Kalian tinggal di mana, Kak? Jangan bilang di rumah KPR yang kayak kosan sempit itu, kan? Sabrina memutar bola matanya. Kami akan tinggal di apartemen Royal Central. Seru Birendra dengan nada lembut. Sabrina melotot. Apartemen mahal itu? Yang dekat gedung kantor Madani Group, bukan? Birendra hanya tersenyum tipis membawa istrinya pergi dari sana. Aisyah menggendong Kayesha. Mama, nggak capek ya? Tanya Kayesha. Tadi kan Mama baru saja nyelamin banyak orang. Anak baik, kamu perhatian sekali. Itulah yang Aisyah sukai dari Birendra. Dia mendidik anaknya dengan kasih sayang dan juga adab sopan santun. Mereka tiba di apartemen, tempat tinggal baru mereka. Pak, kenapa kita nggak tinggal di rumah lama? Di sini saja. Sekarang ada mama kamu. Ada seorang wanita setengah baya yang mengenakan daster ungu, rambut dicepol. Tuan, ini Bisiti yang akan membantu kita di apartemen ini. Kamu nggak akan bekerja sendirian, tapi aku nggak akan ngelarang kamu masak juga. Birendra tahu hobi Aisyah adalah masak. Itu bisa tersorot dari betapa suksesnya resep Talbinah yang membuat usaha itu berjalan dengan baik. Aisyah tak menyangka apartemen bernuansa serba putih itu cukup mewah. Terawat, bahkan ada pembantunya. Saya bawakan barang-barangnya, Tuan. Bisiti mendorong koper itu. Aisyah masih syok dan benaknya banyak tanya. Mas, ini kamu beli atau sewa? Usaha kamu udah ada surplus? Alhamdulillah, tapi usahaku ada sedikit masalah. Insya Allah aku bisa atasi kok. Birendra mengantar Kayesha ke kamarnya. Lalu kepala rumah tangga itu membawa sang istri menuju kamar mereka. Kamar kita ada di sebelah kanan. Tunjuk Birendra. Aisyah berhenti di lorong.
menoleh ke sebelah kiri. "Terus kamar yang ini apa, Mas? Kamar ini tidak boleh kamu masukin ya. Tolong hargai aku," pinta Birendra dengan tulus. Bab 19, antara masa lalu atau masa depan. Larangan Birendra untuk tidak membuka pintu ruang rahasia jelas mengundang tanda tanya. Apakah yang ada di dalam sana sampai istrinya sendiri tidak diperbolehkan masuk? "Hei!" Birendra menepuk lembut bahu istri yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. "Aku mohon kamu gak bertanya soal ruangan itu lagi." Aisyah menoleh ke arah wajah lelah Birendra. Dia tahu jika ia menuntut sang suami untuk lebih terbuka, maka akan ada ledakan amarah. Bisa-bisa dia jadi janda di malam pertama. "Hei, kok ngelamun? Astagfirullah." Aisyah mengusap wajahnya. "Iya, Mas." Birendra menggenggam tangan Aisyah memasuki kamar mereka. Aisyah menatap hangat pada tangan besar yang mengenggamnya dengan penuh cinta. Dia merasa tak salah memilih suami. Meski Birendra seperti menutupi sesuatu. "Ini kamar kita." Birendra mengambil handuk. "Semoga kamu nyaman di tempat ini." Aisyah ternganga. Bahkan di atas kasur king size itu tergantung lampu kristal yang memberi kesan mewah, mahal, dan strata sosial tinggi. "Mas, ini beneran kamu yang beli apartemennya? Nggak kamu sewakan? Ini pasti mahal banget." Aisyah mendongak, menatap langit kamar berukir bunga yang artistik. "Sudah lebih baik kita membersihkan diri dulu." Birendra sudah melangkah ke kamar mandi. Dek, Aisyah sudah tahu apa yang harus mereka lakukan di malam itu. Ia jadi gemetar, keringat dingin, jantungnya jangan ditanya lagi seperti digebuki sekampung. Bunyi dan hentakannya hampir membuat pingsan. Itu adalah pengalaman pertama baginya. Tentu saja ada rasa grogi. Bahkan dia rasanya ingin buang air kecil dan buang air besar secara bersamaan. Jingkrak-jingkrak pelan. Ya Allah, panas sekali. Aisyah mengipas pipinya yang sudah memerah. Aisyah memindai satu pintu putih kaca di sudut kamar mandi. "Oh, tadi Mas Birendra bilang ada walk-in closet." Dia tahu itu tempat penyimpanan pakaian dan aksesoris. Hanya saja wanita 30 tahun itu masih tidak sadar jika suaminya adalah CEO perusahaan besar. "Wah, rezeki Mas Birendra banyak sekali ya Allah." Aisyah membuka lemari yang khusus menyimpan pakaian milik dia. Lama tertegun di ruangan pakaian yang lebih bagus dari kamarnya di rumah. Aisyah tak sadar Birendra datang dengan aroma sisa sabun yang basah. "Hei, mandilah gigi." Birendra menyerahkan handuk. Dek, Aisyah merasa tidak bisa bernapas saat dihadapkan dengan otot-otot bisep dan trisep yang menggoda. Roti sobek pria itu sangat menggugah selera. "Hei!" Birendra melambaikan tangan di depan wajah sang istri. "Astagfirullah, iya Mas. Bersihkan diri sekarang. Kamu bengong saja dari tadi." "Maaf." Aisyah tertunduk malu. Meneguk ludah karena itu adalah kali pertama dirinya memandang lawan jenis yang benar-benar tampan sekali. Aisyah pergi ke kamar mandi. Dia terus berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi kegugupan. Tak mau terlihat konyol di malam pertama, Aisyah berusaha untuk meyakinkan diri di dalam kamar mandi. Dia akan melakukan yang terbaik untuk pernikahannya. Birendra yang baru saja melaksanakan salat Isya terasa menanggung beban bertenton. Ia tumpahkan rasa itu dalam sujud. Aisyah kembali terpukau dengan punggung lebar yang sedang melaksanakan salat. Ia lekas berganti baju. Birendra menyoroti jam di dinding yang bercat putih. "Sudah jam 10 malam. Mas?" Aisyah datang dari belakang dengan aroma vanila yang segar dan menyengat. Birendra memutar kepala sampai ke belakang. Jakunnya naik turun. Sebagai lelaki normal, siapapun akan tertarik dengan penampilan Aisyah. Aisyah muncul dengan gaun tidur putih.
mempertontonkan bahu terbukanya dengan tali spaghetti stripes itu. Rambutnya panjang lurus hampir menyentuh pinggang. Aisyah! Birendra merasa dia telah memilih bidadari surga untuk menjadi istrinya. Kulit Aisyah tampak bersinar bak mutiara. Semakin dekat aromanya bak telaga kasturi yang digambarkan di kitab suci. Wangi. Bibir mungilnya terus menggoda. Wajah simetrinya mempertegas bahwa wanita itu cantik di balik bungkus hijabnya. Mas, kita istirahat saja ya. Lelah sekali rasanya seharian menyambut tamu. Tangan kamu gak pegal? Aisyah mengerjapkan mata. Tak percaya jika Birendra seperti ingin menghindari malam pertama. Ya, walaupun malam pertama tak semestinya dilakukan sehari setelah mereka menikah. Namun, Aisyah yang belum punya pengalaman jelas merasa dirinya sudah begitu totalitas berdandan. Jangankan malam pertama, pujian pun Aisyah tidak dapatkan. Birendra malah masuk ke dalam selimut, memejamkan mata. Tidurlah, kita harus beristirahat. Birendra menepuk bantal di sebelahnya. Aisyah dengan rasa kecewa, berbaring dengan mata terjaga, menyaksikan keindahan wajah tampan Birendra dengan rahang tegasnya, hidung bangir, dan alis yang sangat tebal. Ingin sekali Aisyah meraih pucuk hidung Birendra. Namun, ia merasa seperti masih ada tembok tinggi yang CEO itu berikan. Birendra dengan pejaman matanya membalik badan. Aisyah tahu Birendra sedang mencari posisi terbaiknya untuk tidur. Namun, dia punya firasat lain jika sang suami tampak berbeda sikapnya dari sebelum menikah. Pagi harinya tanpa merasa curiga apapun lagi, Aisyah bersiap lebih dulu. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Menyiapkan sarapan. Membangunkan Kayesha untuk salat. Kay, ayo bangun. Aisyah masuk ke dalam kamar gadis cilik itu. Kayesha menggosok matanya. Mama? Ia menyoroti pantulan cahaya yang keluar dari diri Aisyah. Mama cantik sekali. Kayesha memeluk Aisyah. Biasanya anak kecil tidak berbohong. Aisyah merasa ada bunga yang merayap di hatinya. Tumbuh harum semerbak. Apakah benar dirinya secantik yang dikatakan Kayesha? Kita sholat subuh dulu yuk. Ini harus menjadi kebiasaan ya sayang. Iya, Ma, biasanya gak ada yang ingatin Kayesha masih betah memeluk wangi vanila Aisyah. Birendra mengintip di balik pintu itu. Dia menyaksikan sendiri bagaimana bahagianya Kayesha setelah punya keluarga yang utuh. Mama jangan pergi ya. Kay, sayang Mama. Kayesha duduk di pangkuan wanita itu. Mama gak akan nangis lagi kayak dulu. Kay akan hapus air mata Mama. Oh, romantis sekali kamu. Kay, ayo kita wudu. Bangunkan Papa untuk salat subuh. Aisyah merasa kehangatan keluarga itu padanya. Dia tidak lagi merasa kesepian. Berumah tangga adalah impiannya sejak lama. Dia menunda hal itu karena menjadi tulang punggung keluarga. Namun, ia sadar seindependen wanita, dia juga butuh pria untuk menstabilkan kehidupan. Birendra lekas kembali ke kamarnya. Dia pura-pura tidur kembali. Papa kebo, bangun! Kayesha menghempaskan diri ke kasur sehingga mengguncang dengan kencang. Birendra masih pura-pura tidur. Kayesha menggelitik perutnya. Oh, sayang jangan gelitik. Geli! Birendra memeluk putrinya. Kok bau esiem? Papa yang bau kentut. Aisyah dengan senyum merekahnya masih bisa mencuri waktu untuk berkemas. Tampaknya hari-hari selanjutnya hidup dia akan sesibuk dan seberisik itu setiap subuh. Saat mereka akan salat subuh, Aisyah hampir saja meneteskan cairan bahagianya. Menatap punggung lebar yang dilapisi baju koko putih tengah berdiri di depan untuk menjadi imam. Loh, Mama kok kayak nangis? Kayesha menodongkan kepala. Ses! Aisyah menempelkan jari telunjuk ke bibir. Kayesha mengangguk. Mereka salat dengan khusyuk.
Begitu syahdu dengan lantunan ayat suci yang merdu. Ternyata Birendra benar-benar bisa jadi seorang imam salat yang bacaannya bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Birendra salam kiri dan kanan, dia menatap sang istri dan anaknya di belakang. Usai berdoa, Kayesha berlari ke pangkuan sang ayah. Mengecup punggung tangan Birendra. Aisyah juga bersalaman. Loh, kok cuma salaman sih? Goda Kayesha. Aisyah jadi salah tingkah. Kayesha berdiri, mendorong punggung ayahnya untuk condong. Birendra terpaksa mendaratkan bibir ke kening Aisyah. Aisyah memejamkan mata, merasakan kehangatan bibir di jidatnya. Oh, sungguh subuh termanis yang pernah ia rasakan. Ayo, Kay. Mama bantu siap-siap sekolah. Hari ini Mama buatin kamu bekal makanan yang enak dan sehat. Aisyah menggendong putri tirinya yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Boleh deh. Kayesha melambaikan tangan pada ayahnya. Birendra bisa menghela napas panjang. Ia kini tidak berhutang lagi pada Kayesha yang selalu menuntut untuk meminta keluarga utuh. Aisyah meminta pada pembantu rumah untuk melihat Kayesha bersiap-siap. Sementara dia menyiapkan bekal untuk pertama kali. 1 jam kemudian. Wah, Mama masak apa? Kayesha sudah meneguk saliva berkali-kali. Mama siapin bekal sehat buat kamu. Kamu suka sandwich bukan? Kayesha mengangguk. Ini sandwichnya berbeda. Namanya sandwich Talbinah. Tadi Bisiti sudah coba, katanya enak sekali. Birendra datang ke sana, menatap 2 kotak bekal putih bening yang disiapkan Aisyah. Mas, Aisyah memperhatikan Birendra mengenakan setelan jas seperti yang biasanya para direktur kenakan. Birendra sadar Aisyah pasti bertanya-tanya dengan penampilannya yang seperti orang kantoran. Aku harus rapi mulai sekarang. Usahaku sudah lebih baik. Alhamdulillah, syukurlah Mas. Ini aku buatkan sarapan sandwich Talbinah. Ada juga aku siapkan untuk bekal kalian kalau lagi lapar. Aisyah menggeser makanan itu ke hadapan Birendra. Birendra masih memasang dasi hitamnya. Biar aku bantu, Mas. Aisyah berjinjit sambil menyimpul dasi itu menjadi rapi. Birendra teringat ke beberapa tahun yang lalu. Posisi Aisyah persis sekali dengan Karin yang selalu perhatian setiap pagi. Merapikan dasinya. Senyum itu seperti milik Karin. Mas, kenapa bengong? Enggak, aku harus segera ke kantor. Biar aku yang anterin Kay. Aisyah akan bersiap pergi ke outlet bisnisnya setelah pekerjaan rumah selesai. Baiklah. Birendra mengecup kening anaknya lalu buru-buru pergi. Aisyah refleks melihat sandwich Talbinah yang tertinggal. Ya, sayang sarapan papa kamu tertinggal loh. Kita susul yuk. Kamu bisa sambil makan di mobil. Lagi pula kamu sebentar lagi masuk jam sekolah. Siap Mama cantik. Kayesha mengunyah sandwich itu sambil menggoyangkan kepala. Semua masakan Mama nggak pernah gagal deh. Enak. Aisyah mengenakan kerudung bergo motif bunga. Sejak pagi, dia sudah mandi dan mengenakan gamis. Ayo cepat, papa kamu belum terlalu jauh. Aisyah menggendong Kayesha memasuki lift menuju basement. Mas, Aisyah melambai. Sayangnya, mobil SUV hitam milik Birendra sudah berjalan. Aisyah tidak menyerah begitu saja. Dia mengikuti Birendra untuk menyerahkan sarapan itu. Mama pelan-pelan, kepala Kay terhantuk. Kayesha nyengir. Maaf sayang, ini demi sarapan papa kamu. Aisyah heran Birendra malah masuk ke dalam perkarangan rumah sakit. Oh ya, nenek kamu kan lagi koma ya? Oma? Iya, Kay rindu sama cerewetnya Oma. Ma, kamu tunggu di sini ya. Mama mau anterin sandwich ini dulu. Aisyah menyusul Birendra yang juga berjalan cepat menuju ruangan tempat sang ibu dirawat. CEO itu terperanjat saat menyaksikan Selena ada di sana.
Model itu sesegukan di depan Lita. Tante bangunlah. Kasihan sekali Kay, dia sudah kehilangan ibunya. Selena. Birendra memperhatikan model yang gemar mengenakan baju kurang bahan itu sedang menangis. Selena mirip sekali dengan Karin. Namun, suara mereka yang agak berbeda. Sifatnya, entahlah, Birendra juga tak tahu. Kenapa ada di sini? Tanya Birendra sambil menghadap ke arah wanita itu. Aisyah yang hendak membuka pintu ruangan itu berhenti membuka lebar. Retinanya hampir saja robek. Hatinya harus dievakuasi ke tempat yang aman. Jelas Aisyah syok karena Birendra bertemu dengan Selena. Dia jelas menduga-duga. Ada hubungan apa antara Selena dan Birendra? Aku juga sudah siapkan sarapan untukmu, Mas B. Selena menyerahkan kotak bekal itu. Tadi aku pikir tante sudah bangun dan kamu ada di sini. Aisyah meremas kotak bekal yang ada di hadapannya. Dia tak kuat lagi jika terlalu lama mengintip kebersamaan Birendra dan Selena yang penuh misteri. Ia pergi dari sana. Birendra mengambil sarapan itu. Dia seperti mengingat kembali momennya bersama Karin. Nasi goreng seafood. Itulah yang sering Karin masak untuknya. Memang rasanya nggak seenak masakan Karin, tapi ini cukup untuk mengenyangkan perut. Selena berharap bisa merebut Birendra secepat mungkin. Nggak masalah. Masakan itu sudah cukup untuk mengobati rasa kangennya pada Karin. Selena beruntung sekali bisa menjual kesedihan atas nama saudara kembarnya Karin. Aku datang ke sini setiap pagi, Mas. Aku ingin berterima kasih sama Tante Lita. Berkat Tante Lita, Karin bisa hidup nyaman. Mas juga harus tahu kalau Tante Karin ikut biayain kuliah S2 aku di luar negeri. Hingga aku jadi model ternama. Lalu beberapa waktu yang lalu Tante hubungin aku. Birendra mendengar cerita Selena sambil makan dengan lahap. Tante yang nyuruh aku pulang ke sini untuk ketemu Kayesha dan kamu, Mas. Birendra tersedak. Tapi dia bisa kembali makan dengan lahap sekali. Selena merasa dirinya telah berhasil memulai langkah awal untuk mendekati Birendra. Kayesha memandangi Aisyah yang berjalan lesu ke dalam mobil. Loh, Mama kok nggak ngasih Papa bekal itu? Kayesha masih heran kenapa ibu tirinya yang baik hati itu seperti ingin menangis. Papa kamu sudah sarapan? Hati Aisyah jadi kacau balau. Lebih baik kita ke sekolah saja ya. Aisyah masih tak percaya jika Birendra kenal dekat dengan Selena. Wanita yang sangat Aisyah kenal di SMA. Kini Aisyah baru sadar dia terlalu percaya pada Birendra. Sehingga tidak menyelidiki secara detail tentang suaminya. Sekarang justru Aisyah kerepotan dengan benak dan hatinya yang selalu menduga-duga. Aisyah hampir saja menabrak mobil yang ada di depannya karena tidak fokus. Saat tiba di sekolah, Aisyah memeluk anak tirinya. Kay, jangan nakal ya. Buat Mama sama Papa bangga sama kamu. Iya, Ma, Kay. Bangga punya Mama cantik, baik, pintar masak, dan sayang sama Kay. Duh, pintar sekali ya kamu memujinya. Komel sekali. Saat bersama Kayesha, segala bentuk kecurigaan itu jadi sirna. Aisyah kembali pulang ke rumah. Tapi dia singgah di supermarket terdekat untuk membeli keperluan dapur. Setibanya di sana, Aisyah hampir menabrak mobil orang. Ya Allah, ini pasti karena aku nggak konsentrasi. Aisyah keluar dari dalam mobil. Pak, saya minta maaf. Aisyah? Carlos? Carlos tersenyum. Nggak masalah, cuma lecet sedikit kok mobilnya. Kalau orang lain, Carlos pasti sudah maki-maki. Kalau bisa digebukin. Iya, makasih ya. Boleh kita ngobrol sebentar? Soal apa? Aku harus ke outlet pagi ini. Ini soal pernikahan kamu. Kok aku nggak diundang? Maaf, aku waktu itu sibuk sekali. Yang datang juga cuma keluarga sama tetangga. Aisyah berjalan menuju dalam supermarket. Carlos menyamai jalan Aisyah.
Tapi selamat ya, kamu sudah menikah. Aura pengantin barunya terpancar sekali. Ya, terima kasih ya, Kar. Padahal Aisyah sedang memikul beban penasaran dengan suaminya yang misterius itu. Suamimu apa dari angkatan kita? Atau orang yang aku kenal? Enggak kayaknya. Aku sama suamiku beda 5 tahun. Dia duda anak 1. Aisyah mengeluarkan ponsel. Ini foto suamiku. Carlos melotot. Ini Birendra, bukan? Loh, kok kamu tahu suamiku? Jelas saja Carlos tahu karena dia bekerja di perusahaan Madani Group. Namun, apakah sebuah kebetulan nama dan rupa suami Aisyah persis seperti CEO mereka? Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Aisyah meninggalkan pria itu. Aisyah kembali lagi ke apartemen itu. Namun, dia tidak melihat keberadaan Bisiti. Bisiti! Aisyah mencari-cari. Ia mendengar kasak-kusuk di ruang rahasia Birendra. Bisiti lekas keluar mengunci pintu. Tadi Tuan Birendra menyuruh saya untuk membersihkan ruangannya. Aisyah mengepalkan tangan. Kenapa dia yang sebagai istrinya tidak diperbolehkan masuk? Bukankah itu suatu hal yang aneh? Bi, berikan kuncinya. Tapi nanti Bibi bisa dipecat. Saya yang akan tanggung jawab. Aisyah mengambil kunci itu dari tangan Bisiti. Bagaimana tidak murka, Aisyah merasa dirinya seperti tak tahu apa-apa tentang Birendra. Ia membuka pintu itu. Ruangan itu memperlihatkan lukisan, foto-foto, dan barang perempuan. Aisyah terduduk. Selena? Apa ini semua? Ada hubungan apa Mas Birendra dan Selena? Kenapa foto mereka mesra? Lukisan itu Selena. Ia terisak histeris. Bab 20, barang kenangan. Ya Allah, apa ini? Aisyah terduduk dengan semburan air mata yang membludak. Padahal baru 2 hari Aisyah menikah dengan Birendra. Namun, banyak kejutan yang membuatnya hampir saja pindah ke alam lain. Apa ini semua ini? Aisyah sulit sekali berdiri kokoh menatap ruangan yang isinya adalah gambar wanita model itu. Nyonya, tolong jangan seperti ini. Saya jadi ngerasa bersalah. Pembantu itu mencoba membangunkan Aisyah. Aisyah menghentikan tangan Siti untuk menyentuhnya. Ia tahan isak meski sesak. Enggak, Bik. Biarkan aku sendiri. Tolong pergi dulu. Baiknya. Siti tahu Aisyah butuh waktu untuk menerima itu semua. Aisyah menyeka bulir kristal yang tak mau berhenti keluar. Ia masih memperhatikan ruangan itu dengan hati yang retak, remuk, hingga hancur tak bersisa. Apa Selena bagian dari masa lalu Mas Birendra? Kenapa dia masih menyimpan semua barang milik perempuan itu dengan begitu istimewa? Aisyah akhirnya bisa berdiri. Lututnya hampir saja tak sanggup untuk bertumpu lagi. Memandangi lukisan perempuan yang memiliki senyum menawan. Mendiang istri Birendra yang Aisyah kira adalah Selena itu tampak dilukis oleh sosok profesional. Bukan hanya lukisan yang tergantung di dinding. Namun, ada juga foto mereka waktu SMA. Ternyata kamu sudah mengenalnya sejak lama. Aisyah memegangi arah jantungnya yang jelas saja syok luar biasa. Dan kamu merayakan ulang tahunnya. Deretan foto dari tahun ke tahun ada di dinding merah bata. Warna itu adalah kesukaan Karin. Ada juga lemari kaca yang memperlihatkan aksesoris, perhiasan, sepatu, dan tas. Aisyah yakin semua itu pasti milik perempuan yang ada di dalam lukisan itu. Meski sudah tak sanggup lagi untuk mengorek lebih jauh di dalam ruangan itu, tapi dia menguatkan diri mencari kebenarannya. Ya Allah, Mas, kenapa kamu harus menikahi aku kalau kamu menyimpan sebegitu banyak kenangan wanita itu? Rasanya aku sakit sekali. Aisyah terduduk di ayunan berbentuk bulan sabit. Saat duduk, Aisyah merasakan bantal karakter Delvin. Ada tulisan di sana. Happy birthday, Honey. Kenapa kamu harus menyembunyikan ini semua?
Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Ternyata Selena adalah mantan istrimu? Apa maksudmu menawarkan pernikahan? Aisyah tak pernah menyangka keputusan untuk menikah dengan Birendra itu membuatnya ragu jika rumah tangga itu bisa sampai ke surga nanti. Dengan banyaknya hal yang tidak diketahui. Aku menyesal nggak dengerin ayah sama ibu. Aisyah terlalu yakin pada Birendra. Namun, dia baru sadar dirinya bisa berpotensi cinta sendirian. Cinta sendirian itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Status pernikahan saja tidak cukup untuk mendatangkan benih asmara. Tapi kenapa sebelum menikah Birendra sangat ngotot untuk berumah tangga dengannya? Kepala Aisyah rasanya mau pecah. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Sebab Birendra berubah menjadi lebih dingin. Bahkan tadi malam pria itu tidak menyentuhnya sama sekali. Kenapa kamu buat aku begini, Mas? Untuk apa kamu menikahi aku? Tapi hati kamu masih milik orang lain. Oh ya Allah, kuatkan aku. Aisyah sudah melewati hari-hari buruk dalam hidupnya. Ia pikir menikah akan menjadi bonus karena ia lolos ujian itu. Nyatanya pernikahan itu bukanlah akhir dari perjuangannya menjadi manusia. Ia dihadapan pada fakta-fakta yang mulai bermunculan. Aku harus cari tahu kebenarannya. Bukan Aisyah namanya kalau terpuruk dan menangis saja saat tahu suaminya membuat ruangan khusus untuk barang kenangan wanita lain. Wanita 30 tahun itu mengunci pintu kamar itu lagi. Dia mencari pembantu rumah yang ada di dapur. Bik, saya minta tolong rahasiakan apa yang saya lakukan di ruangan itu tadi. Ini kuncinya. Anggap saja tidak terjadi sesuatu. Aisyah menyerahkan kunci kamar itu pada Siti. Siti miris dengan mata sembab wanita cantik itu. Non, yang kuat ya. Mungkin saja Tuan. Aku baik-baik saja. Aisyah tersenyum getir. Namun, air matanya rontok terus tanpa kompromi. Aisyah bersiap-siap untuk pergi ke outlet. Sebab, dia punya tanggung jawab. Ada banyak orang yang menggantungkan nasibnya pada usaha yang dirikan oleh dia. Aisyah tak sekuat yang terlihat. Dia menangis juga di bawah shower. Dia tak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Sebab, Birendra seperti selalu menghindar untuk berkomunikasi dengan dirinya. Kamu kuat, Aisyah keluar dari kamar mandi. Mengenakan tunik army dan pasmina putih. Lalu celana panjang yang longgar menjadi pilihannya. Wanita 30 tahun itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk melamun. Menatap ponsel berharap agar Birendra mau menghubunginya. Itu adalah hal yang sangat mustahil. Tadi pagi saja Birendra tidak mau menyentuh sarapan yang dibuatkan Aisyah. Malah makan makanan yang dibuat oleh Selena. Aisyah terpaksa pergi dengan mata bengkak dan merahnya. Dia tidak bisa tinggal sendirian dan tenggelam dalam samudera air mata. Nyonya nggak mau makan dulu? Nggak usah, Bik. Saya harus ke outlet sama ke cafe dulu. Ada banyak yang harus dikerjakan. Sahut Aisyah dengan suara serak karena lebih banyak menangis selama beberapa jam. Aisyah meninggalkan apartemen itu masih dengan beban masalah yang begitu besar. Dia sempat berhenti lama di basement sampai akhirnya menjalankan kendaraan itu. Ya Allah, kenapa aku sampai ke kafe? Seharusnya aku ke outlet dulu. Aisyah menghela napas karena dia tidak bisa fokus sama sekali. Terpaksa Aisyah mengirim pesan di grup chat mereka agar timnya meeting ke kafe. Sebelum ia turun ada Sabrina yang datang ke sana membawa teman-temannya. Ya Allah, mau apa dia? Aisyah turun dari mobil. Tuh kakakku owner kafe ini. Kalian harus layani kamu dengan gratis. Sabrina menunjuk kakaknya. Aisyah menarik tangan Sabrina. Apa sih kak? Kamu mau bikin malu kakak ya? Orang-orang bisa terganggu. Kak, aku ini adikmu loh. Udah mulai sombong sekarang? Kakak juga nggak ada ngabarin ayah sama ibu. Tolong Sab, jangan cari kesalahan. Jangan bikin onar. Aku bisa panggilkan security. Hormati orang lain.